beri kesempatan pertanyaan kedua, Pak Ivan. Ini ada Mbak Nilga, TPP dari Dharma Syara, Sumatera Barat. Monggo langsung open mic, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Pak Ivan dan Mbak Tias. Langsung saja ke pertanyaan. Ini Pak Ivan, pada SID, inputan SDGs yang sudah 100%, yang saya tanyakan penduduk yang belum punya NIK, setelah diklik, keluarnya seluruh data penduduk Pak Ivan. Kemudian, yang belum punya KK, tidak bisa diklik atau tidak muncul Pak Ivan. Nah, yang pertanyaan yang kedua, sama dengan pertanyaan Kang Iman tadi, pada IDM kita ada inputan remaja putri tadi Pak Ivan, usul. Bagaimana kalau di SID muncul remaja putri ini umur 12 sampai 21? Karena yang inputan SDGs yang 100% itu sudah muncul, sudah bisa diklik untuk BNBA-nya Gus gitu. Mungkin itu aja Pak Ivan pertanyaan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung Gus Ivan, 2 pertanyaan. Ya, ini langsung kami WA kepada tim teknis supaya diperbaiki ini, Bu YMC, Bu Nilga ya, karena ingat saya dulu namanya YMC Nilga. Jadi untuk NIK ini ya nanti kami cek, harusnya sih nggak keluar. Memang kemarin ada perbaikan untuk mengeluarkan atau identifikasi belum punya NIK, karena semula rumusnya itu 4 angka berturut-turut berarti nggak punya NIK gitu. Itu kesepakatan kita di tahun 2021 waktu itu. Tapi ternyata banyak yang NIK-nya itu ada angka 04 gitu. Jadi karena itu kemudian menjadi masalah, kok jumlahnya kok banyak banget yang nggak punya NIK setelah dicek seperti itu. Nah, kemarin rumusnya diubah 5 kali 5 angka yang sama itu untuk kode tidak punya NIK. Mungkin ada ya seperti biasa, kadang kalau kita ke bengkel itu ini diperbaiki tapi lupa memperbaiki yang lain. Saya kira mungkin itu Bu Nilga. Nanti ini langsung kami WA ke tim teknis ini, WA grupnya tim teknis supaya diperbaiki ini. Termasuk KK nggak bisa dibuka ya. Setuju ini, nanti kami sampaikan juga supaya ditambah lagi 1 tabel mengenai remaja putri ya, umur 12 sampai 21 tahun. Ya, bisa ini. Nanti kami sampaikan. Oke. Begitu, Bu. Yeah. Ini kalau lihat chatnya ini ada beberapa pertanyaan juga ini Mbak Tias. Betul Pak, keterkaitan dengan template BNBA di MUN-FDD yang sudah mengacu pada PMK 201. Kemudian ditanya juga keterkaitan dengan berapa maksimal jumlah jam kerja DRP untuk medsos juga. Monggo Pak. Iya. Di Kepmen kan sudah ada ya maksimal 15 jam. Medsos berapa? 15 jam dalam sebulan. Nah, ini yang harus dipotong nanti. Kalau lebih dari 15 jam tidak dihitung dalam DRP gitu. Jadi kenapa jadi muncul 15 jam? Waktu yang selama 2 bulanan itu, di mana kita boleh dikatakan merajai Twitter hampir tiap hari waktu itu ya. Itu dan itu yang kemudian membuat banyak orang, kan sesuai dengan rumusnya postmodernisme. Kalau kita menguasai diskurs ya kita dibicarakan orang. Padahal semakin orang membicarakan, baik itu pujian maupun kritik, itu yang membesarkan diskurs juga gitu. Jadi karena itu kemudian waktu itu saya sampaikan ke Gus Salim, nggak apa-apa Gus dikritik gitu. Toh itu akan membesarkan berita kita juga justru gitu. Jadi tapi kemudian waktu itu ada ada kebijakan drastis puasa dulu, makanya kemudian nggak ada medsos lagi di DRP, dan kita sekarang belajar bahwa setelah puasa mengembalikan lagi seperti itu ternyata jauh lebih sulit. Jadi sampai sekarang pun nggak bisa kecuali kalau digerakkan
tweet retweet sekian kali dalam satu hari, ya itu baru muncul. Padahal dulu kan refleks gitu. Nah, salah satu yang dibuat oleh rekan-rekan itu kadang-kadang medsos kalau ada yang menulis 1 jam gitu. Masa sih cuma ngeklik aja ditulis 1 jam ya. Jadi kemudian akhirnya pada waktu menyusun Kepmen yang 40 2021 itu kemudian dibatasilah menjadi 15. Karena waktu itu Gus Ali melihat hasil rekap dari kegiatan para pendamping itu ya yang terbanyak masih pendampingan. Tapi yang aneh di samping pendampingan itu ranking keduanya adalah medsos gitu. Ternyata gara-gara itu. Jadi karena itu kemudian diberi batas gitu. Jadi kenapa muncul 15 jam seperti itu? Asumsinya adalah ya kita bekerja 140 jam. Kalau 10%-nya untuk medsos kan masih masuk akal, dan itu kan medsos mestinya cuma beberapa menit gitu. Waktu itu memang DRP dihitungnya per jam. Jadi masuk akal juga pendamping mengatakan 1 jam, karena kalau dia mengatakan 5 menit itu nggak muncul di DRP hitungan jamnya gitu. Jadi seakan-akan tidak bekerja untuk DRP. Jadi karena itu kemudian jadi jam. Jadi karena itu DRP kemudian dihitung lagi sampai ke menit gitu. Nah, untuk medsos ini Mbak Tias memang sedang ada updating 2023. Jadi pengalaman ini membuat Ibu Kapus Datin menyampaikan bahwa nanti untuk yang 2024 begitu ada perubahan di dalam peraturan Menteri Desa untuk prioritas dana desa, maka di tahun 2023 misalnya untuk dana desa 2024 kalau lancar biasanya kan turun di bulan Agustus gitu ya, atau Juli paling cepat, atau paling lambat September. Nanti langsung dibuat menu 2024 supaya nggak terlambat seperti yang tahun ini. Yang ini memang yang dibuka itu APBDes dan untuk input data pelaksanaan itu ya, realisasi kegiatan. Jadi 2 itu yang bisa diisi ya. Kemarin ada usulan supaya penyaluran dana desa itu diisi dengan mengisi 1 persatu ya. Tidak upload gitu, tapi sesuai arahan Pak Menteri ya upload saja. Jadi kalau 1 persatu seperti di dalam realisasi itu kan memang sulit, lebih sulit dan lebih lama lah. Tapi kalau upload lebih mudah. Jadi pertanyaan BNBA kenapa belum yang terbaru dan sebagainya, ya itu memang belum dimasukkan, itu saja sih. Jadi sesuai dengan SOP yang terbaru di Kementerian Desa yang dibuat pada tahun lalu, ketika selalu kisruh anomali data gitu, padahal itu sederhana. Kan yang mengisi pendamping, kalau pendamping mengisi benar, kalau yang salah dipotong, ya pasti nggak anomali. Sepertinya sederhana itu. Akhirnya sama oleh Gus Salim ada satu waktu setelah 3 bulan gitu. Udah, yang penting buat SOP baru. Kemudian di situ dilihat kalau kurang posisinya di siapa, di pihak yang mana gitu. Jadi dalam salah satu SOP itu ya harus ada kesepakatan dengan PDP. Jadi dari BPSDM menyampaikan ke PDP, harus disepakati PDP, baru kemudian dibuat menjadi Monef DD. Jadi kalau kesepakatan itu nggak muncul-muncul, ya akhirnya pembaruan dari Monef DD juga terlambat gitu. Kemarin contohnya APBDes itu tidak muncul ya, kesepakatan terus gitu. Akhirnya ketika ditanya Menteri, ya sudah diambil alih oleh Menteri. Buat BPI, APBDes dibuka, akhirnya dibukalah APBDes. Dan sesuai kesepakatan tahun lalu, semua menu yang lain itu berbasis isian APBDes. Jadi bukan masing-masing sendiri-sendiri, tapi berbasis itu. Jadi contohnya padat karya tunai desa, itu kalau APBDes sudah ada, kemudian
rekan-rekan sudah mengisi realisasi kegiatan, maka PKTG nggak usah mengisi, karena itu nanti akan diambil dari sana. Kemudian menu-menu yang selama ini diisikan tapi belum dikeluarkan, berapa kilometer jalan, jembatan yang dibangun dan sebagainya, ya nanti itu akan dibuat menu sendiri yang sebetulnya tinggal mengambil dari realisasi kegiatan. Jadi semuanya nanti akan dimulai dari APBDes ke realisasi kegiatan, baru kemudian ke yang lain-lain. Kira-kira seperti itu. Penyaluran dana desa juga akan demikian rencananya gitu. Jadi kalau sudah tersalur berapa, itu basis dari pagu dan sebagainya mengambil dari APBDes. Makanya penting untuk melengkapi APBDes, karena nanti kalau disampaikan kok nggak bisa ngisi ini dan itu, ya kalau APBDes-nya belum terisi, yang lain jadi nggak muncul. Kemudian kalau APBDes-nya salah, apakah bisa diperbaiki? Seperti biasa, kalau dalam menu upload itu, kalau belum dicek oleh mentor, maka kita sendiri bisa membatalkan gitu. Tapi kalau sudah dicek oleh mentor, maka kemudian mentor yang membatalkan, kemudian kita upload ulang. Ini kalau kita lihat di dalamnya, itu juga banyak yang upload berkali-kali. Jadi ini contohnya. Jadi pertanyaan, bagaimana kalau udah terlanjur itu tapi salah? Ya nggak apa-apa, dihapus saja. Ini contohnya. Ini rekan kita Asrianita, PLD di Konawe, Desa Culumbatu. Ini kan berkali-kali nih. Sekali upload, disetujui, edit lagi, disetujui, edit lagi, berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5 kali upload. Ya. Karena ada perbaikan dari isiannya, gitu. Terutama biasanya perbaikannya itu adalah dalam hal tagging. Ya. Jadi taggingnya kok kayaknya salah setelah melihat pelatihan dan sebagainya. Kemudian diskusi dengan desa, maksudnya apa, salah. Kemudian dia perbaiki lagi seperti itu. Jadi bisa selalu untuk diperbaiki, dan setuju dengan Kang Iman tadi. Yang penting sekarang memang kualitas data ya. Kualitas data, karena data kita boleh dikatakan sudah menjadi yang paling lengkap saat ini kalau tentang desa ya. Saya sudah cek dengan yang lain-lain, kayaknya aman kalau kita mengatakan data kita paling lengkap gitu. Kemarin tiba-tiba ada yang mau datang dari Sussex University di Inggris, Brighton, karena ingin menulis berbagai penelitian mengenai dana desa dan musyawarah desa, dan menurut mereka dari hasil info-info itu mereka sampai ke Kemendes dan langsung ke tempat kami gitu. Kemudian juga dari Aceh ya, dari Universitas di Aceh itu menyampaikan seperti itu. Dari UI juga sama. Jadi wah, kalau seperti ini, kemudian saya cek dengan data desa di BPS sebagai gudangnya data gitu. Kemudian di kementerian lain kayaknya kita masih itu sih. Masih saat ini yang masih terbaik gitu. Paling lengkap lah. Sehingga sekarang kita bisa mengatakan, ya nggak apa-apa sih kalau ada data lain yang lebih bagus, silakan. Kalau enggak, ya ini datanya seperti ini. Sudah mulai enggak ya seperti itu. Itu sih hantunya. Jadi makanya yang paling penting memang kualitas. Jadi sudah ada yang menguji di Rembang tahun lalu bahwa memang lengkap, tapi kualitasnya yang rekomendasinya kualitas dari data desa itu yang perlu diperbaiki. Gitu. Begitu Mbak Tias. Jadi yang BNBA, yang lain-lain itu memang belum ya rekan-rekan Mbak Tias ya. Jadi nanti hari Senin itu kalau lancar kita akan bersama Mas Ibnu akan menyampaikan soal penyaluran dana desa dan realisasi kegiatan. Menu itu nanti menu berikutnya pada hari-hari berikutnya mengenai BNBA dan menu yang lainnya nanti. Tapi yang Senin ini targetnya
Oke, mungkin terputus. Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Ivan itu sekaligus menjawab dari pertanyaannya Mbak Erni Novitri yang ada di meeting chat ya. Jadi semua sudah tersampaikan oleh Pak Ivan pertanyaannya Mbak Erti. Kita beri kesempatan lagi Pak untuk Pak Ahmad TPP dari Kuburaya. Monggo langsung gabung. Ya, Pak Ahmad. Karena beliaunya belum ada, kita geser ke Bapak Muhammad Fikri Rabani. Monggo langsung open mic. Pak Fikri, nggih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ivan. Waalaikumsalam, Gus. Saya langsung aja, Gus. Mohon maaf, saya pakai ini akun anak saya. Saya kenal saya Hasmi Jumadi, Gus. Saya dari Murung Raya, Kalimantan Tengah. Mohon maaf nih, videonya agak jelek. Langsung saja ke apa namanya DRP. Untuk TAPM itu kan di dalam SOP yang baru itu bahwa jam kerja kita dari hari Senin sampai Jumat. Nah, kami diskusi dan kawan-kawan yang lain dari TAPM Provinsi, sekiranya kalau kegiatan itu hari Sabtu dan Minggu itu tidak dihitung dalam DRP begitu. Nah, yang ingin kami pastikan hal ini itu tertuang secara tertulis begitu, Gus. Sehingga di antara kami tidak memberikan penafsiran sendiri-sendiri begitu. Apalagi kita diingatkan bahwa di bulan April ini jam kita sangat terbatas. Waktu efektif kita tidak lebih dari 15 hari, Gus. Apakah nanti ini ada kebijakan dari kementerian berkaitan dengan pengisian DRP ini? Terima kasih, Gus. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum dijawab, kita langsung saja ke Pak Busman Karel. Jadi langsung 2 pertanyaan nanti. Monggo Pak, untuk nggih. Open kamera, open mic dulu. Nggih, Pak Busman, open mic. Open mic dulu, nggih. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Ivan. Mohon izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami pertanyakan gini Mbak, sama Pak Ivan, terkait data BNBA sesuai dengan PMK itu mempedomani data P3KE. Tapi kenyataannya di lapangan ya, di desa, data P3KE itu banyak yang tidak valid, banyak tidak cocok untuk penyaluran BLT. Artinya apa? Data P3KE ini sudah menjadi sebuah kebijakan dalam mempedomani peserta penerima BLT. Artinya kenapa tidak kita akui hasil pendataan SDGs yang lebih valid yang dilakukan oleh pemerintahan desa dan melalui program SDGs gitu Pak. Kenapa harus ada kebijakan pedoman data P3KE? Artinya bagaimana sebuah kebijakan duduk bersama menjadi data terpadu yang lebih valid sehingga di tingkat desa di bawah mereka tidak ragu lagi data yang mana yang menjadi pedoman dalam pendanaan, penetapan atau penentuan peserta penerima BLTDD gitu Mbak. Jadi adalah sinkronisasi data gitu kan. Kita sudah melakukan pendataan SDGs. Kita sudah akui data SDGs ini lebih valid, lebih dilakukan oleh pemerintahan desa sendiri yang lebih memahami kondisi desanya. Kenapa ada kebijakan lain yang harus kita mempedomani data lain yang belum kita ketahui kevalitan. Akhirnya di bawah masih ragu masyarakat menetapkan data mana yang harus kita pedomani, gitu Mbak. Terima kasih Mbak dan Gus Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Gus, ada 2 pertanyaan. Yang pertama keterkaitan dengan aturan tertulis yang menyebutkan untuk TAPM pusat maupun provinsi itu jam kerjanya hari Senin sampai Jumat. Kemudian yang kedua keterkaitan dengan data P3KE versus datanya SDGs desa. Monggo langsung Gus. Berarti tadi saya sempat terpental keluar ya. Jadi yang pertama khawatirnya nanti kalau ada yang kurang saya diberitahu saja.
Kalau saya ada jawabannya yang kurang gitu. Jadi sudah langsung kami sampaikan waktu minggu lalu ya, ada pertanyaan gitu mengenai bagaimana ini untuk bulan April itu ya. Jadi kalau nggak salah itu kan pertanyaannya Mbak ya, kalau karena tadi sempat keluar itu. Jadi kami sampaikan ke Pak Yusra dan ke Pak Sabil. Pak Sabil itu sekretaris untuk Badan BPSDM, bahwa bulan April ini waktu kerjanya adalah 11 hari gitu. Jadi nggak bisa akan memenuhi sesuai Kepmen gitu. Dan ke lapangan mungkin juga tidak bisa full 11 hari. Misalnya kalau di Kepmen kenapa 15 hari, karena asumsinya kerja 20 hari. Jadi 15 per 20 itu berapa persen gitu ya. Jadi kemarin sudah disepakati bersama Pak Yusra akan ada surat resmi dari BPSDM termasuk dari Pak Sabil, surat resmi mengenai untuk bulan ini itu bisa diisi sampai berapa hari untuk yang level kabupaten sampai pusat. Jadi memang ketentuan ini muncul di Kepmen, tapi waktu itu kan ada diskresi bahwa pendamping itu kerja tidak kenal waktu, termasuk di seluruh tempat gitu ya. Tapi BPK itu mendatangi kantor yang disebut ada kantor pendamping, itu didatangi oleh BPK, dan kemudian di sana disebut bahwa kami hanya menemui sedikit pendamping gitu. Jadi makanya sejak itu pendamping untuk level yang punya kantor, artinya kabupaten, provinsi, dan pusat itu jadi harus kerja sesuai jam kantor gitu. Dan hari kerjanya sesuai hari kerja di daerah masing-masing. Jadi kalau hari kerjanya Senin sampai Jumat, itu memang tinggal 11 hari kerja di bulan ini gitu. Kalau kerjanya sampai Sabtu tentu saja ditambah dengan Sabtu, kecuali Sabtu yang tanggal merah. Jumat pun juga hari ini kan tanggal merah gitu. Jadi memang sangat sedikit hari kerja. Kemarin terakhir pada hari Senin itu Selasa ya, sorry pada hari Rabu itu dari Pak Sabil konsultasi dengan Inspektorat Jenderal supaya menentukan surat itu. Jadi apa dasar? Ya dasarnya sebetulnya relatif mudah sih, karena jam kerja yang resmi oleh pemerintah dengan adanya surat untuk libur itu tinggal 11 hari sebetulnya itu. Tinggal penentuan apakah kemudian ke lapangan itu tetap 11 hari atau 9. Kami mengusulkan ke lapangan itu 9 hari, jangan 11 hari kerja, ke lapangannya 11 hari kerja. Ke lapangannya 9 hari, itunya 11 hari kerja. Itu usulan kami, tapi tentu saja keputusan di BPSDM. Dan kami sudah mengingatkan karena sudah muncul sejak bulan April kan. Tapi karena ya menunggu suratnya gitu, akhirnya kami sampaikan informasi itu. Jadi nanti kita tunggu hasil BPSDM dengan inspektorat supaya tidak ada masalah hukum dan tata negara nanti ya, tata usaha nanti ya untuk ke depan gitu. Kemudian yang kedua mengenai data, jadi ya memang sudah diputuskan P3KE ya, kita gunakan P3KE. Tapi yang menarik kan memang masih dibuka ruang untuk perbaikan data. Jadi Gus Halim menyampaikan dalam berbagai forum, dan memang kalau di birokrasi kan tetap beda. Kalau saya menyampaikan sebagai Kapus Datin, bagaimanapun dilihat sebagai eselon 2 yang menyampaikan gitu. Kalau sebagai Kepala BPI eselon 1, tapi kalau Pak Menteri ya dianggap sebagai yang pengambil kebijakan absolutnya gitu. Jadi karena itu memang disadari oleh banyak pihak sekarang bahwa penting untuk konsolidasi data pada level desa ya.
konsolidasi itu nama yang digunakan Pak Menteri untuk menghormati desa, bukan verifikasi atau validasi, atau kadang digabung verivali gitu, karena seakan-akan data desanya salah sehingga diverifikasi pihak luar. Jadi ini pakai istilah konsolidasi biar agak lebih rata gitu ya, agak lebih mendatar koordinasi. Nah, di dalam aturannya itu memang kalau kita baca, silakan kalau mau diperbaiki oleh desa. Jadi sekaligus konsolidasi data P3KE. Itu Gusman. Jadi kalau usul saya sih, waktu itu di dalam berbagai forum saya sampaikan, jangan sampai konsolidasi itu hanya mengurangi data, tapi nggak boleh menambah data. Jadi akhirnya disepakati yang dimaksud boleh diperbaiki data P3KE itu kalau memang ada data yang di situ seharusnya bukan dia yang menerima BLT, ya dicoret saja, asal itu keputusan Musdes gitu. Kemudian kalau ternyata ada yang perlu tapi belum masuk di situ, ya dimasukkan saja. Jadi dulu DTKS itu bertahun-tahun ada istilah exclusion error dan inclusion error. Inclusion berarti dalam, ya, itu karena di dalamnya sendiri itu ada yang harus dikeluarkan tapi nggak dikeluarkan gitu. Exclusion orang luar tapi harusnya masuk karena miskin tapi nggak dimasukkan. Jadi karena itu dalam belajar dari situ, Kemenko PMK memberi ketentuan bahwa data P3KE ini yang pertama kan harus dapat P3KE. Kalau di desa sudah dapat data P3KE, tahap awal ini sudah bagus. Yang kedua, dimusdeskan, kemudian data yang benar versi desa dimasukkan. Nah, SDG desa itu memberikan informasi kalau desa mau menggunakan itu, ada salah satu patokannya SDG desa. Tinggal klik bagian SDG desa, kemudian bagian tujuan nomor 1, di situ kalau admin desa bisa langsung mendownloadnya, diklik yang angka warna hijau Tosca, maka itu bisa sebagai pembanding data P3KE. Dan jangan lupa, dasarnya adalah instruksi Presiden untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrim. Yang di situ di bagian Pemda, tugas Pemda adalah pemerintah kabupaten itu pensasaran keluarga miskin ekstrim basisnya adalah hasil dari berita acara musyawarah desa. Jadi dengan demikian, pertama desa bisa memperbaiki data P3KE, dan asalkan itu sudah disepakati dalam Musdes, dimasukkan ke dalam berita acara, maka itu sah sesuai Inpres tentang kemiskinan ekstrim. Kiranya begitu, Mbak Tias, Gusman. Iya, sudah sangat jelas ya teman-teman. Untuk TAPM silakan untuk menunggu surat resmi dari Kementerian keterkaitan dengan jam kerja di bulan April. Sedangkan untuk data P3KE dan SDGs memang saling mengisi, istilahnya P3KE sendiri kan tidak harus saklek, perlu diverifikasi dan validasi, dan disitulah nanti posisi data SDGs bisa melengkapi datanya P3KE. Di injury time kita beri kesempatan untuk Mbak Sylvie Diana open kamera dulu. Kita tidak akan memberi kesempatan jika tidak open kamera. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja ini Pak Ipan, izin melewati mentor saya. Ini mentor saya di sini ada Pak Syahban Asam. Ini sebenarnya permasalahannya sudah saya sampaikan, cuman belum dapat jawaban sampai saat ini. Mohon maaf Pak. Yang pertama itu terkait dengan pemutakhiran data SDGs. Itu dari yang pernah dicoba, edit data itu hanya bisa dilakukan oleh Enum yang upload input data di awal gitu. Pasaman itu kan dulu di tahun 2021 input datanya itu kan kami memang belum 100%, tapi pemutakhirannya ini kan di tahun ini itu tidak bisa dilakukan oleh Enum yang di SK-kan baru gitu. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, koordinasi lintas PLD kami di dalam kecamatan Pak Ipan, itu ada warga masyarakat yang pindah ke nagari lain. Datanya di nagari awal itu sudah dibuang, sudah di-delete oleh admin. Kemudian di nagari yang baru itu datanya masih terbaca gitu ketika melakukan input lagi. Mungkin 2 itu Mbak Tias pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti bisa dibaca di meeting chat. Kita beri kesempatan untuk Mbak Heti. Langsung Mbak, kita punya waktu sebentar lagi. Singkat. Open mic dulu. Open mic dulu. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ivan, ini ada beberapa yang kami tanyakan. Yang pertama di dalam aplikasi MonFDD yang sedang kita input, yang mana katanya nanti akan online dengan IDM, ini ada beberapa sedikit kesulitan. Contoh sekarang SDGs. Siskuides dalam aplikasi APBDes itu minta diisi apa kaitannya dengan SDGs keberapa. Nah, di sini memang ada multi tafsir, jadi kami agak bingung. Contoh seperti gaji perangkat desa. Nah, ini kami bingung masuk SDGs keberapa. Nah, mungkin di sini sedikit masukan dan saran. Apakah ada sedikit panduan kaitan SDGs dengan Siskuides atau menu-menu di dalam APBDes supaya tidak multitafsir. Contoh kayak gaji perangkat desa ini kami maksudkan masuk SDGs yang tentang pemerataan ekonomi. Apakah bisa masuk seperti itu? Kalau memang ada perempuan yang bekerja sebagai gaji perangkat desa, itu bisa juga masuk SDGs keterlibatan perempuan. Nah, mungkin ini saran kami, mungkin ada apakah ada sedikit panduan kaitan APBDes dengan SDGs. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait kegiatan kita hari ini kan kita mengikuti Zoom meeting. Padahal hari ini adalah tanggal merah. Apakah bisa kegiatan hari ini kita masukkan sekalipun di sini di dalam DRP nanti pasti masuknya hari merah tanggal libur. Nah, apakah bisa kami masukkan Pak Ivan kegiatan hari ini walaupun ini hari libur. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa langsung? Waalaikumsalam. Yeah. Ya. Terima kasih Mbak Des. Yang pertama tadi pertama berkaitan dengan mintinya Bang Sam ada di sini ya untuk input data. Soal apa namanya itu? Iya. Yang dikerjakan ini Bu, Ustadz juga sudah menyampaikan kepada kami. Jadi sedang dilakukan untuk perubahan istilahnya itu peran ya dari masing-masing username itu sedang diubah supaya updating juga bisa dilakukan oleh admin desa gitu. Kemudian yang kedua itu memang ya kemarin kami sampaikan kita belum sempat membahas secara spesifik untuk SDG desa ke-18 sehingga itu masuk dalam beberapa pertemuan pagi itu. Tapi intinya semua yang berkaitan dengan desa itu akan masuk SDG desa ke-18. Jadi kalau misalnya gaji atau siltap dari desa, maka itu dimasukkan saja ke SDG desa ke-18. Kemudian di mana kita bisa melihat itu khusus untuk tagging SDGs itu kami sampaikan kenapa tidak masuk di dalam buku itu karena sebetulnya sudah ada masuk di sid.kemendesa.go.id. Nanti di profilnya dicari, kami usulkan di sini mencarinya provinsi atau ini contoh kenapa Rotendao karena dia sudah terisi 100% ya. Dia sudah terisi 100% dari dibandingkan data IDM tahun lalu ya. Angka-angka ini dari data IDM tahun lalu. Kemudian di tiap
kami sampaikan terima kasih kembali karena ini selalu diulang. Di tiap kita klik yang bagian logo-logo SDGs ini, SDG desa ini di dalamnya sudah ada. Ini di Siskudes yang keberapa gitu ya. Sehingga memudahkan untuk memasukkan kalau Siskudesnya seperti ini, maka dan untuk orang miskin maka masuk SDG desa 1. Jadi tidak lagi subjektif. Tentu saja masih ada subjektivitas, cuman sudah sangat kecil, dan kami sudah sampaikan di dalam DRP kode khusus untuk stunting gitu. Dan sama tadi seluruh yang berkaitan dengan BUMDes dan pemerintahan desa, kalau tidak ada hal yang khas, misalnya di sana tidak ada konflik gitu, tapi banyak gotong royong, maka itu masuk 18. Tapi kalau desanya ada konflik sehingga pemerintah desa berperan untuk konflik, maka lebih tepat masuk ke 16. Karena di dalam SDGs memang dari awal dari PBB itu ada indikator yang diletakkan pada beberapa tujuan. Dengan maksud kalau kita ingin mencari hubungan relasi antar tujuan itu lebih mudah. Itu alasannya seperti itu. Kemudian untuk PD dan PLD itu kerjanya tidak dibatasi oleh hari. Ya. Jadi sebetulnya dulu juga TAPM kabupaten sampai pusat juga tidak dibatasi hari, tapi karena kemarin rekomendasi dari BPK yang punya kantor dibatasi hari. Ya. Kenapa dibatasi hari? Karena waktu itu kami sampaikan, kalau dia kerja tetap 1 minggu gimana? Toh yang jadi patokan 140 jam. Jadi kantor itu pasti 140 jam. Kalau dia ada di kantor sesuai jam kantor, kalau dia kerja 5 hari, pasti jam kerjanya 7 hari dalam 1 hari. Gitu. Jadi 7 kali 5, 35. Gitu. Kalau dia kerjanya 6 hari, pasti di dalamnya juga nanti kerjanya juga 6 kali 6, maka kecuali Jumat jadi 5, maka tetap 35. Makanya kemudian BPK argumen seperti itu, lalu ada rekomendasi. Maka mulai tahun ini kabupaten, TAPM kabupaten sampai pusat harus sesuai jam kantor. Di luar itu tidak boleh dihitung dalam DRP, tetapi untuk PD dan PLD itu tetap dihitung. Meskipun tanggal merah gitu, jadi tetap dihitung seperti itu. Makanya surat soal 11 hari kerja itu kalau dulu itu nggak punya pengaruh, yang penting 140 jam, tapi sekarang jadi punya pengaruh bagi pendamping level kabupaten sampai level pusat. Kayaknya begitu, Mbak Tias. Iya, luar biasa ini. Hari ini kita mendapatkan pencerahan dari permasalahan yang dihadapi di semua lini yang ada di tenaga pendamping profesional. Terakhir Gus, ini banyak yang japri ke saya. Keterkaitan dengan Mbak Heri, tolong tanyakan. Hari raya kurang 14 hari lagi. Adakah THR untuk TPP? Ini sekedar guyonan Gus, tapi memang banyak yang japri ke saya. Iya. Dipastikan tidak ada. Karena aturannya memang harus ya sama dengan yang lain. Aturannya itu harus pegawai yang dikontrak istilahnya apa ya? Pegawai pertama pegawai ya. Kemudian ASN maksudnya ya. Boleh P3K, boleh itu. Kemudian pegawai honorer bagi bagi Kementerian Desa. Dan memang ini persoalan meletakkan di dalam akun yang mana gitu ya. Karena akun dari pendamping itu ini yang sering salah paham disebut kenapa kami dianggap barang ya. Memang maksudnya barang itu yang cepat habis. Jadi nggak boleh, kalau modal kan tahun depan masih dipakai, tapi kalau kontrak itu per tahun maka disebut masuk dalam akun yang cepat habis. Itu pun di dalamnya disebut sebagai tenaga istilahnya kemarin itu
bahwa itu sebetulnya meskipun akunnya barang tapi tetap dianggap jasa lainnya gitu. Jadi karena dianggap jasa lainnya masuk ke situ, asumsi dari jasa lainnya itu semua sudah diserahkan langsung. Makanya BPJS Ketenagakerjaan itu yang tadinya dikelola Kemendes untuk dibayarkan itu dilarang oleh BPK. Karena asumsinya kalau diletakkan di dalam akun jasa lainnya, semua diberikan langsung kepada pemberi jasa itu, termasuk apakah mereka mau pakai untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan atau tidak, itu semua tetap harus dikirimkan ke rekening dari pemberi jasa. Dan karena semua sudah dipenuhi, maka tidak boleh diberi THR. Jadi sama. Jadi di Kementerian Desa sendiri itu, kalau dulu kami nggak dapat selama COVID, sekarang jadi dapat. Kemudian ada lagi tenaga yang disebut PPNPN gitu ya, tenaga pendukung, itu dapat, pramugari dapat. Tapi tenaga yang masuk di dalam keproyekan, misalnya kader digital, duta digital, pendamping untuk wilayah tekad di wilayah timur Indonesia, itu semuanya nggak dapat karena masuk dalam menu jasa lainnya. Sebetulnya alasan administrasinya seperti itu, Mbak Tias. Oke, sudah sangat memberi. Tapi kalau mau diirit-irit ya kan waktu kerjanya 11 hari ya, jadi. Tapi ya, cuman memang arahan Pak Menteri dari awal, meskipun kemarin dikritik oleh pendamping juga, ada arahan tapi kalau nggak ada hasilnya buat apa gitu ya. Tapi arahan Menteri dari awal itu memang yang pertama SBML untuk menaikkan honor, tapi waktu itu nggak tahu gimana jadi ditolak oleh Kemenhub. Kemudian yang kayaknya alasan COVID gitu. Kemudian yang kedua adalah menjadi P3K, dan itu kami sampaikan kepada beliau langsung gitu, sehingga didiskusikan, dirapatkan di level pimpinan tinggi gitu. Tapi belum berhasil sampai sekarang gitu. Itu sih. Kalau P3K sudah pasti akan dapat, kemudian atau sebagai gantinya pendamping dinaikkan. Pernah juga ada usulan dari Bappenas supaya pendamping itu mendapatkan akun khusus pendamping sebagai bagian dari pegawai gitu. Tapi sepertinya akun khusus itu tidak muncul sampai sekarang. Jadi semua upaya itu salah satu efeknya memang bisa dapat THR, tapi karena nggak muncul jadi belum itu. Mohon maaf itu. Kami atas nama kementerian mohon maaf. Kami yakin tapi kementerian pasti berupaya dan berusaha untuk yang terbaik bagi tenaga pendamping profesional. Terima kasih banyak Pak Ivan, materinya hari ini, pencerahannya hari ini, semoga bermanfaat untuk semua yang kerabat desa yang ada di forum Ruang Cakap SDGs Desa yang ada di YouTube maupun di Zoom Meeting. Mungkin itu yang bisa kita bahas sampai jam ini karena kita terbatas. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung di Ruang Cakap SDGs Desa. Apapun ilmu yang kita dapat hari ini, harapannya kita makin cakap desa, makin mantap. Terima kasih sudah bergabung, dan sekali lagi kami sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa di Ramadan ke-16.